nomor 35. Sungguh kasih Tuhanku, ku bertelur padanya. Kasih itu rinduku, kasih besar. Yesus tuh semanusia, nyalakan di dalamku kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan luas benar, kasih besar, yang buta diterangkan, yang lumpuh dibangunkan, yang mati dihidupkan, kasih besar. Meski dosa terbesar, kasihnya lebih besar. Yesus penebus benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan luas benar, kasih besar. Mari kita berdoa. Saya minta saudara Pekliang membuka dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kumpulkan kami bersama-sama pada sore hari ini di sini. Ya Tuhan, ya Allah kami, berfirmanlah pada kami, ajari kami akan firman itu, jadikan kami seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Kami pertolongan kami satu-satunya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yeremia 8 ayat yang ke-8. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Yeremia 8 ayat 8 dan 9. Yesaya 56 ayat 9 sampai 10. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan, sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Yesaya 56 ayat 9 sampai dengan 10. Dari mana? Mazmur 68 ayat 20-21. Terpujilah Tuhan dari bagian yang mengambil bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi
Yamea tu kafale salam, netala kanusa salam, heara sinare kamu namasa hera salam. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya. Hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dalam hidup kami. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Kau Allah yang Maha Kuasa. Tidak terbayangkan tinggal di tempat yang maha tinggi. Kau juru selamat kami, tinggal di hati kami. Anugerah yang Kau berikan kepada kami tidak terbayangkan pula. Tidak habis-habisnya kami mengalami kuasa-Mu, jalan-Mu. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memanggil kami untuk menikmati ini. Ajar kami menghargai Engkau seperti yang mestinya begitu. Berkati kami berganda-ganda Tuhan. Sediakan hati kami. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Amin. Kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 8 ayat 8 dan 9. Yeremia pasal yang ke-8 ayat 8 dan 9. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kamu mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatmu menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Saudara-saudara, bangsa Israel jadi sombong. Mereka merasa bahwa mereka benar bijaksana, dan itu selalu terjadi. Orang-orang Kristen juga jadi sombong, merasa bahwa kita bijaksana, kita tahu. Saudara-saudara, bisa kita salah loh, bisa kita keliru. Itu sebabnya nggak akan boleh berhenti-berhentinya kita untuk memeriksa dan memeriksa betul apakah firman Tuhan itu masih ada pada kita, kasih sayangnya masih ada kita. Kita mesti memeriksa itu saben hari. Sebab kalau enggak, kita tahu-tahu kita nolak firman Tuhan. Tahu-tahu kebijaksanaan yang kita punya itu kebijaksanaan palsu. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa udah beres, kita udah beres. Enggak. Kadang-kadang kita bisa lengah begitu rupa. Saudara-saudara, saya ngalami seringkali kelengahan itu masuk pelan-pelan. Karena ada yang sakit kronis dalam satu rumah tangga. Mereka terbiasa untuk menerima kesakitan di dalam keluarganya. Saudara, kalau anaknya kemudian kebobolan nih, sakit, ngeri, maut, 3 hari nggak sembuh, 10 hari nggak sembuh, 40 hari belum sembuh, itu tenang-tenang aja. Terus saudara, saya bilang, kok tenang-tenang aja tuh nggak mikir. Ada sesuatu yang nggak beres ya.
Saya bilang kalau anak ini bisa kebobolan, yang lain juga bisa. Nah, apa artinya keamanan iman kita kalau bisa kebobolan? Yang kita harus cari itu adalah iman yang kita tidak bisa kebobolan. Yuk, kita bayangin aja kalau kita naik mobil. Kalau skrup pintu aja bisa kendor, skrup apa lagi yang tidak bisa kendor? Nah, kalau itu skrup yang berbahaya, jadi tetap tidak aman kan itu. Nah, kita sama. Justru kita mesti cari yang betul, Saya bilang kalau perlu berpuasa. Nah, dalam hal ini perlu puasa. Kalau tidak dialami gitu, tapi enggak, rasanya sudah terbiasa. Toh itu adanya sakit gitu juga sudah terbiasa. Nah, ini ngerinya kita. Bahwa kita merasa sudah beres semua. Padahal ya, kalau kita menguji tiap-tiap kali kita menguji, ada nggak tanda-tandanya itu? Saya tadi malam tuh nonton TV ya, kan katakan hari ini puncaknya arus balik kan. Wow. Lantas saya bilang, Tuhan, saya ngeri sebetulnya, macet. Lantas Tuhan bilang, aku akan bukain jalan. Nah, saya bilang, loh, saya kan pernah lihat tuh macet sampai 20 km ya, saya tahu. Saya bilang, Tuhan, apa kau bisa sih? Loh, kalau itu arus balik sudah pasti jalan, masa bisa terus tidak adakan? Lantas Tuhan jawab saya tuh, jadi saya ketawa. Oh, presiden aja bisa, kok aku nggak bisa? Saya mulai pikir bener ya. Biar arus balik kayak apapun, kalau presiden mau lewat pasti bisa dibukain jalan. Masa Tuhan nggak bisa? Dan bener, buktinya saya tadi berangkat dari Bandung pikir ya udahlah pokoknya pelan-pelan lah. Sudah tahu, saya nggak bisa pelan-pelan, jalannya kosong dari Bandung sampai Jakarta. Sayangnya saya lupa teleponnya Antv, kalau nggak saya telepon. Loh, saudara, jadi saudara lihat ya, Tuhan bisa bikin begitu, ternyata bisa bikin. Dan saya nggak tahu nanti laporannya, macetnya kapan, tanggal berapa, jam berapa. Nah, begitu kita bisa ngalami, nguji, apakah kita masih benar apa enggak, kita didengar apa enggak. Saudara pikir ya, dengar nggak dengar itu nggak penting, itu penting sekali. Usahakan supaya benar setiap kali kita minta, kita diberi. Kalau enggak, kalau lambat aja, kita mesti bertanya-tanya, apakah betul kita? Jadi, kalau enggak, kita nanti bisa keliru, tahu-tahu merasa udah beres, ternyata enggak beres. Ternyata kita sama sekali menolak firman Tuhan. Nah, ini yang ngeri. Nanti banyak air mata. Itu karena itu orang sangkanya punya, ternyata nggak punya. Nah, apakah kita nyadari nggak bahwa kita mesti memeriksa diri kita, bahwa kita mesti saben kali itu melihat keadaan kita, apakah kita masih ada di dalam anugerah Tuhan apa enggak? Karena kita tahu anugerahnya itu luar biasa. Anugerahnya itu terlalu besar, sampai bisa nutupi nggak benar kita. Jadi tidak ada alasan kalau kita nggak ngalami anugerah itu dari hari ke hari. Jangan cuma cukup kalau sudah ada satu anugerah gitu terus sudah. Ya. Kita seringkali merasa sombong. Tadi saya ditelepon, ada anak angkat saya, mamahnya meninggal. Lantas dia memutuskan untuk tidak datang. Karena apa? Katanya, habis saya dihina, kayak digini. Lantas udah, waktu saudara-saudaranya itu ngajak dia berangkat, keluar alasan yang lain. Karena sudah ada niat gak mau datang, gak punya duit. Orang sudah semua udah ada di airport, dia baru bilang gak punya duit.
Nah, terus dia datang pada saya. Dia bilang butuh duit. Dia bilang, ngapain, saya nggak punya duit. Lantas gimana? Nanti saya diamuk. Loh, kamu ngambil tindakan berani? Kamu harus berani ngalami. Seharusnya kamu pergi. Kamu dihina kek, dikapakan kek, itu mamahmu. Kewajiban. Nah, dia merasa bahwa dia sendiri Kristen dan yang lain tuh enggak, dan menghina dia karena dia Kristen, lantas dia boleh menyombongkan diri. Ya, padahal dia nggak punya iman sama sekali, itu begitu. Nah, kita seringkali itu ngalami begitu. Merasa, apalagi kalau saya ikut persekutuan kita itu terus merasa bahwa dia udah paling tahu, paling hebat. Enggak. Kita mesti meriksa yang betul, rendah hati kita periksa yang betul. Apakah kita masih di dalam anugerah Tuhan apa enggak? Nah, sebetulnya gampang kan. Kalau saudara masih mau tahu apakah saudara masih dalam anugerahnya raja apa enggak, lihat aja apa yang saudara pegang di istana boleh nggak diambil. Nah, iya kan? Kalau saudara megang sesuatu terus saudara dianggap maling kan saudara sudah persona non grata kan? Nah, kita itu masih persona in grata atau non grata. Kita jangan sembarangan, sebab seringkali karena kebiasaan-kebiasaan itu terus kita pelan-pelan jauh dari Tuhan. Pelan-pelan kita merasa nggak apa-apa jauh. Ya. Padahal kalau kita selangkah aja menjauh, kita sudah keliru, sudah lepas. Anugerah itu seperti pisau cukur, kita jalan di atas tajamnya. Ya atau enggak? Enggak ada setengah-setengah. Enggak ada masih lumayan juga, itu enggak ada. Ya, kekasihnya Allah atau enggak? Di dalam Yesaya 56 ayat 9 dan 10. Yesaya 56 ayat 9 dan 10, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Ini tanpa disadari, tanpa diketahui. Itu pemimpin-pemimpin umat Israel itu sudah nggak melakukan jalan pekerjaannya. Dia sampai dikatakan dengan kata kasar seperti anjing bisu. Nggak ada gunanya lagi. Nah, saudara-saudara, ada gunanya cuman kalau supaya perutnya dikenyangkan, supaya banyak duit masuk. Sampai nggak dipikirkan lagi bahwa umat ini dibawa kemana. Nah, Tuhan yang tahu itu. Dan kalau Tuhan tahu begitu keadaannya, dia yang ngambil tindakan. Ini umat itu punyanya Tuhan. Kita itu miliknya Tuhan, bukan miliknya orang, bukan miliknya pemimpin-pemimpin. Jadi pekerjaannya pemimpin-pemimpin ialah mengawasi, nuntun, ngajari. Nah, kalau pemimpinnya sudah merasa sombong, udah tahu, nah bukan diajarin lagi, malah dicelakakan. Nah, itu kita mesti periksa. Jangan kita terus pikir, wow, oke. Belum tentu oke. Apa betul? Ada apa enggak anugerah Tuhan itu? Yang perlu dicari itu. Ada apa enggak anugerah Tuhan? Full, nggak ada half, nggak ada separuh-separuh, full. Jadi kalau kita pakai sepenuhnya, apa kita benar dapat anugerah sepenuhnya? Kita nggak bicara tentang setengah-setengah, itu nggak dimasuk hitungan. Ya. Ini percaya, apalagi ini menjelang akhir zaman ini. Begitu banyak yang mencoba kita untuk kalau perlu cukup geser setengah mili aja. Kalau kita bisa digeser setengah mili, kalau kita nurut 99%,
masih ada 1% yang kita nggak nurut. Kita itu enggak loh, nggak ada di dalam anugerah itu. Sebab itu dikatakan sola gratia, hanya anugerah saja. Sekarang kita lihat hidup kita nih, dari pagi sampai malam. Apa dalam semua perkara, semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan dan kita katakan, apa dalam segala hal full anugerah Tuhan, sola gratia, penuh. Satu kendar aja, loh, kita sebenarnya tahu mobil itu kalau semua full bagus, kenceng semua di tempatnya, dia jalannya bagus. Tapi begitu ada satu aja skrup kendor, skrup, sudah nggak skrup yang penting lah, skrup kursi dia, skrup kursi kendor. Di jalan kita kenang dengan kerket, sudah tidak bagus lagi. Nah, apakah kita benar full? Periksanya itu full gitu. Nah, jangan sampai kita dikendorkan. Cuman ini aja nggak apa-apa lah. Mulai dengan ini nggak apa-apa, nanti akhirnya semua apa-apa, semua celaka. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, suci itu suci itu dengan dalam segala perkara kita nurut Tuhan. Oh, Tuhan tuh mau ngurusin kita, mau, ibaratnya itu mau diajak main tuh mau. Jadi nggak ada alasan untuk cari lain. Kalau kita sadar ini ya, hidup ini benar bahagia. Mazmur 68 ayat 20-21. Mazmur 68 ayat 20-21, kita baca firman Tuhan begini. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Ya, pujian yang dinaikkan Daud. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Jadi bukannya dia itu setahun sekali atau sebulan sekali, enggak, hari demi hari. Kita enggak mau nyadari dia, kita enggak ingat dia, kita enggak perhatiin dia hari demi hari. Dia menyelamatkan kita, dia jaga kita, dia menanggung bagi kita. Sebab itu Allah, kalau dikatakan Allah adalah keselamatan kita, nama Allah itu berarti semuanya buat kita. Allah itu artinya semua, dalam segala perkara Dia menyelamatkan kita. Itu sebabnya saya bilang kalau saya misalnya megang skrup jatuh, saya udah meriksa ada apa nih. Nah, kalau tangan saya aja buat megang skrup nggak bisa, lah kan bisa juga kaki saya meleset jalan, lah kan bisa juga saya masuk jurang karena itu. Tangannya sedikit aja megang skrup nggak bisa, lainnya bisa. Nah, kita kan biasanya ya megang skrup jatuh ambil lagi. Nah, memang itu sih gampang. Tapi kita nggak mikir bahwa kalau ada yang nggak benar, ada yang malfunction, ada yang salah gunanya. Nah, kalau kita memang benar dengan Allah, segala perkara, dalam segala perkara Dia menyelamatkan. Dalam segala perkara Dia memberi keluputan dari maut. Dalam segala perkara. Kalau kita perhatiin aja yang baik-baik apa yang Tuhan mau, jadi kita akan ngalami bahwa hidup kita itu enak, seneng, enteng. Setia yang nuntun, Dia yang menyelamatkan dalam segala perkara, dari hari ke hari, dari pagi sampai malam. Nanti kita lihat, kalau kita buka hati kita kepada Tuhan ya, salah juga kita dikasih tahu sebelum sampai terjadi perkara.
Jadi bukan berarti bahwa kita itu hebat, nah itu nanti jadi sombong, enggak. Kita tahu, kita dituntun, anugerahnya yang nuntun kita. Kita bisa hidup dari anugerah. Tangan ini selalu tengadah ke atas, hati tengadah ke atas. Dia ngaturnya begitu hebat sampai kita bisa lihat. Kita cuma lihat aja. Nah, itulah saya bilang, kalau jalan saya dari Bandung ke sini itu lega sama sekali. Bisa juga dikatakan kebetulan. Bisa juga dikatakan belum waktunya. Bisa juga, apa aja bisa dikatakan. Tapi saya bilang, karena saya yang minta kepada Tuhan dan Dia yang memberikan, saya lihat itu bahwa Tuhan kosongkan. Benar, kosong, tidak ada kecelakaan, tidak ada bekas kecelakaan. Sampai di muka rumah saya itu kosong. Nah, kita sampai, yang aneh sekali, tempat parkir di rumah saya itu nggak ada mobilnya satu juga, cuma saya aja yang ada. Terlalu menyolok kalau dibilang kebetulan. Ya. Tapi saya lihat, ini bukan pertama kali, saben kali begitu. Mengenai tempat parkir gitu juga ketahuan. Semua disediakan Tuhan. Begitu open Dia kepada kita. Takut apa lagi kita? Dari itu kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, nggak ada yang berat. Begitu ada yang berat, pasti kita sudah keluar dalam hal itu. Lekaslah kembali. Jangan sampai kita ngalami kenapa-napa. Jangan tunggu sampai 40 hari. Jangan tunggu sampai kita ditegur. Tapi biarlah kita benar-benar selalu periksa. Apakah benar dalam segala perkara dari pagi sampai malam kita hidup dari anugerah. Amin. Kiara mandaku mai tatalan pare hana salom dumare minara karena si merkalo. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Amin.